Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allahumma ansurna fahadir ridwani 'alaih wa amidna bil asraril lati auda'taha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul. Dan ada siapa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan, wa huwa min babi tahaddusi bin ni'mati liqauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan tujuan bukan berarti takabur atau sombong atau apa bahasanya, kalau orang Jawa mengatakan gumedi, ya gumedi, atau umuk, mubahah, angga-anggaan, bukan. Akan tetapi litahaddus bin nikmah, hanya menceritakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena tujuannya bukan untuk sombong, untuk bangga-banggaan, untuk wawanan, itu bukan. Itu juga ada dasarnya. Dasarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan andai kata engkau mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakan orang lain. Ini dengan tujuan jangan sombong, dengan tujuan bukan untuk menyombongkan diri. Alhamdulillah Pak, tadi aku dapat rezeki. Tadi malam itu kebetulan nggak tahulah apa namanya, wirid kok enaknya minta ampun. Ya. Baca sholawat itu yang tadinya rencana mungkin 3.000 jadi 10.000 itu bisa satu majelis. Alhamdulillah siang-siang dapat rezeki. Misalnya kan. Tiba-tiba Pak Marjo datang, ya, ngasih uang 10 juta karena sholawatnya 10.000, kan gitu. seribunya 1 juta. Seribunya 1 juta. Nah, ini boleh-boleh saja, asal jangan tujuan sombong. Tujuannya itu hanya menceritakan dan menyampaikan nikmat
kepada orang lain dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sebagaimana Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an juga pernah menceritakan hal yang semacam itu. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah diceritakan kepada orang lain, ataupun anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah sehingga diceritakan kepada orang lain, dengan tujuannya adalah menyampaikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, begitu juga Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu juga pernah menceritakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nikmat apa? Ma marra muslimun ala babi madrasati illa khaffafallahu anhul azaba yaumal qiyamah. Ya. Tidak ada satu orang pun muslim yang lewat di depan pintu madrasahku. Seorang muslim yang pernah lewat di pintu madrasahnya Syekh Abdul Qadir, di pintu sekolahannya Syekh Abdul Qadir, atau di pintu pondok pesantrennya Syekh Abdul Qadir, illa khaffafallahu anhul azaba yaumal qiyamah, melainkan orang tersebut besok di akhirat akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak, bayangkan hanya lewat saja di depan sekolahan, di depan madrasahnya aja kok andai kata orang itu besok di akhirat diazab oleh Allah, itu diringankan azabnya. Hanya lewat gitu saja. Apalagi kita bukan hanya lewat saja, tapi sebulan 2 kali kita hormat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi Pak Witono sama Pak Agus ini nggak usah terlalu bimbang tentang neraka dan surga, yang jelas masuk surga pokoknya, gitu aja lah. Nah, habis manakiban bukan cuma sebulan 2 bulan ya, berapa tahun kita manakiban? Ya Pak ya, berapa tahun setiap Jumat manis. Nah, kalau Pak Marjo baru 2 tahun. Kalau Pak Agus sama Pak Witono kan udah bertahun-tahun. Lah kayak gitu kok nggak sampai masuk ke surga, ya kebangetan gitu. Orang ini saja kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang lewat di depan sekolahanku itu saja, andai kata besok di akhirat diazab oleh Allah, itu diringankan azabnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan saja kita selama ini hormat semata-mata hanya mahabbah dan cinta kepada zuriyah Rasul, ya, mahabbah kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Mudah-mudahan dapat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa ukhbira anna syakhsan yasihu fi qabri. Dalam suatu ketika ada seseorang yang memberikan kabar kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya ada orang yang sudah meninggal dan hidup di alam kubur, tapi kehidupannya itu susah, diazab oleh Allah, susah, menangis, menjerit terus. Karena apa? Dipukulin oleh malaikat mungkar dan nakir, karena banyaknya dosa orang tersebut ketika hidup di alam dunia, sehingga ketika hidup di alam kuburnya itu disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, ya kan? Dipukulin sama malaikat mungkar dan nakir, ya, dan seterusnya, sehingga saking sakitnya menjerit-menjerit terdengar oleh manusia yang masih hidup di alam dunia, sehingga orang yang mendengarkan rintihan dan jeritan ataupun tangisan mayit yang hidup di alam kubur tersebut mengadu kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ukhbira anna syakhsan yasihu fi qabri. Setelah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu datengin oleh seseorang yang memberikan kabar atau memberikan informasi bahwa ada seseorang yang diazab di alam kubur Kanjeng Syekh, ya kan, kuburnya si A, ya. Di dalam kuburnya itu terdengar jeritan-jeritan, tangisan-tangisan
Masya Allah, tak terbayangkan Kanjeng Syekh. Setelah itu begitu Kanjeng Syekh diaduin oleh orang tersebut, famadha ilaihi, ya, akhirnya Kanjeng Syekh beranjak, ya, atau tindak atau pergi ke makbarah tersebut, ya. Begitu melihat makbarah ataupun kuburan tersebut, Kanjeng Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan agar si mayit yang hidup di alam kubur tersebut itu diampuni dosa-dosanya. Waqala, dan mengatakan sahabat Kanjeng Syekh, inna hadza zarani marrotan wala budda ayyarhamahullahu ta'ala falam yusma' lahu ba'da zalika surah. Wahai fulan, Kanjeng Syekh mengatakan kepada orang yang memberikan kabar tersebut, sesungguhnya ini mayit itu dulu waktu masih hidup di alam dunia, ya kan, itu pernah ziarah kepadaku, pernah datang ke rumahku, pernah silaturahim kepadaku, ya kan? Marrotan, sekali saja seumur hidupnya dia. Maka alhamdulillah dirimu memberikan kabar kepada aku, ya, saya masih ingat kalau si A ini atau si fulan ini pernah silaturahim kepadaku. Karena itu wala budda ayyarhamahullahu ta'ala, dan aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai orang yang pernah ziarah kepadaku walaupun sekali itu diazab oleh Allah, ya. Saya mohonkan kasih sayang Allah atau kawelasan Allah atau keringanan daripada azab-azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berdoa, ya, kepada Allah minta ampunan atas si mayit yang hidup di alam kubur tersebut, falam yusma' lahu ba'da zalika surah, dan spontanitas saat itu juga suara jeritan yang ada di alam kubur si fulan tersebut tiba-tiba berhenti, tidak ada sedikit pun, tidak terdengar pun suara orang merintih-rintih atau menangis-nangis atau gembor-gembor karena diazab oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian waqala radhiyallahu an, itu diantaranya karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Setelah itu waqala, dan mengatakan sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, asra Husainul Hallaj asrotan falam yakun fi zamanihi may ya'khudhu biyadi. Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa Syekh Husain Al-Hallaj, kan, rahimahullah taala itu pernah terjatuh atau kepleset, ya, terjatuh atau kepleset, sehingga di saat itu ya, kalau bahasanya mungkin sekarang ini terkilir atau mungkin keselio lah, atau mungkin bahasanya kena stroke, gitu aja lah ya, gampang lah. Syekh Husain Al-Hallaj itu pernah kena stroke sehingga di saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengobati. Falam yakun fi zamanihi may ya'khudhu biyadi. Tidak ada yang bisa nondon. Zaman dulu itu nondon namanya, Pak. Nah, zaman sekarang Bapak ngecek, nggak ada yang bisa ngecek, nggak ada yang bisa bahasanya ya, menganalisa ya. Nah, ini penyakitnya apa, ini kenapa. Kemudian walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadi. Ya. Kalau seandainya di saat itu saya masih di zaman itu, maka aku akan menolong Syekh Husain Al-Hallaj. Saya akan tolong. Walaupun toh cuma kepleset sekali saja dan tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang bisa memeriksa, ya.
Tidak ada orang yang bisa mengobatinya penyakitnya, keselionya tadi. Ya. Maka walaupun toh bukan di zaman saya, ya, maka saya juga akan menolong Syekh Husain Al-Halad. Kenapa saya tolong? Ya. Karena saya itu, kata Syekh Abdul Qadir, saya itu akan menolong dia karena selama ini dia senang dengan saya, makanya saya tolong, ya. Makanya saya tolong. Jadi siapa saja yang merasa senang dengan saya, ya, siapa saja yang merasa senang dengan saya, maka dalam kehidupan apa saja, ya, untuk keruwetannya, persoalannya, bahkan penyakitnya, saya akan tolong, saya akan obati. Itu kata Kanjeng Syekh. Karena Syekh Hasan Al-Halad ini termasuk orang yang dia merasa senang dengan saya. Kalau bahasanya sekarang ini sebagai bentuk daripada kesenangan kita terhadap beliau, termasuk diantaranya ketika disebutlah nama Kanjeng Syekh Abdul Qadir, maka secepatnya kita mengucapkan radhiyallahu an. Sama dengan ketika disebutlah atau diucapkanlah nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secepatnya kita mengucapkan Allahumma sholli alaihi, berselawat kepada beliau. Ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir disebut, kita secepatnya untuk menjawab radhiyallahu an. Karena apa? Karena itu sebagai tanda, salah satu di antara tanda kesenangan kita terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka biasanya sering-sering disebut. Ya. Kita cinta sama istri, sering-sering kita ucapkan, sering-sering kita sebut istri kita, ya, kita panggil, kita ingat-ingat, ya. Dalam keadaan apa saja, di mana saja. Kata seorang penyanyi itu, saking senangnya sama doinya, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau minum, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau apa saja, ingat kamu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengingat kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagaimana kita mengingat dengan sesuatu yang kita cintai. Dan insya Allah, rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani besok akan mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Syekh. Dan bahkan bukan menunggu besok, kita di dunia pun insya Allah secepatnya akan dapat pertolongan daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Kanjeng Syekh mengatakan bahwa orang yang merasa senang hatinya kepada aku, maka dengan segala persoalannya akan saya bantu, ya, akan saya bantu. Terutama murid-muridku, murid-murid ingsun, ya, murid-muridku, artinya orang yang sudah ikut baiat thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dan orang tersebut senang sekali dengan aku sampai nanti hari kiamat. Maka saya jamin orang tersebut tidak akan pernah kepleset dalam hidupnya, mulai di dunia sampai akhirat. Apalagi kalau kita termasuk muridnya yang sudah ikut baiat thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, sehingga tiap hari kita jalankan, tiap hari kita amalkan selalu zikir Qadiriyah terus sebagai bentuk
kesenangannya kepada beliau, ya, dan kesenangan itu kita tancapkan di dalam hati kita sampai besok di akhirat, maka insya Allah Kanjeng Syekh ada permasalahan apa dalam diri kita tidak akan tinggal diam, ya. Karena apa? Karena saya itu sudah dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian kinayah, ya. Karena saking besarnya riyadhahnya dan tirakatnya Kanjeng Syekh sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, apa yang jadi permintaan beliau, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala secepatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuannya kita mengikuti daripada tuntunan-tuntunan Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, ya. Dengan harapan menanamkan rasa mahabbah kita terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ya. Selain kita juga berharap syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga berharap pertolongan daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa ana likulli man asra markubu min jami ashabi wa muribi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Dan semua teman-temanku, ashab itu teman-teman, wa muridi dan murid-muridku, ya. Artinya murid-muridku yang sudah baiat Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah dengan seorang guru mursyid, yang guru mursyid itu silsilahnya atau sanadnya sampai kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa muhibbi, dan orang-orang yang demen, yang cinta, yang senang kepada aku ila yaumil qiyamah, aku tu biyadi kulama asra hayya wa maita. Ya, maka akan aku berikan pertolongan kepada mereka baik ketika mereka masih hidup ataupun nanti sudah mati, hayyan wa maitan. Jadi ini budaya-budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh salafun saleh, guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita, bahkan guru musik kita, untuk selalu mendawamkan pembacaan manaqib dan selalu mendawamkan dengan amaliyah manaqib, ya, agar bisa membantu mendongkrak hati kita untuk mahabbah, untuk cinta kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Fa inna farasi musradun wa rumhi mansubun wa sayfi masyhur wa qausi mautur li khiddi muridi wa huwa ghafil, ya. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu Bapak akan membantu menanggung atau memfollow up dengan kekurangan-kekurangan yang dialami oleh muridnya. Hari ini ada salah satu murid yang masih senang dunia, tapi sudah ikut baiat, sehingga wiridnya yang tadinya mungkin harusnya 1.000, terus dikurangin menjadi 300 misalnya gitu kan. Atau mungkin wah ini lagi sibuk 100 saja lah, pol sibuknya nggak usah wirid dulu, namanya muridi wa huwa ghafil. Mengantisipasi kalau ada murid-murid yang lagi lalai, yang lagi terlena, yang lagi sibuk ngurusin duniawiyahnya, maka Syekh Abdul Qadir sudah siap untuk menutupin daripada kekurangan-kekurangan kita. Saking arifnya, saking bijaksananya terhadap murid-muridnya, Pak. Maka dulu ketika kita masih berjumpa dengan guru mursyid kita yang pertama sebelum beliau wafat, itu juga pernah mengatakan bahwa tanggung jawab seorang guru mursyid itu termasuk kekurangan-kekurangan yang ada dalam muridnya, artinya kekurangan aurat-auratnya itu ditombokin, diganti oleh guru mursyidnya, Pak. Kita selama ini kita tidak pernah tahu, ya kan? Selama ini kita tidak pernah tahu kalau ada kekurangan-kekurangan kita itu diganti oleh guru mursyid kita. Karena apa? Karena ngikutin dengan
Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Maka yang sudah mendapatkan gelar mursyid itu tidak sembarangan orang. Ya, tidak sembarangan orang yang betul-betul sudah mampu memfollow up muridnya. Sedangkan khalifah saja itu sudah mulai bisa menutupin daripada kekurangan-kekurangan yang terjadi kepada muridnya, apalagi guru mursyid. Wa qala radhiyallahu an ana narullahil muqaddah, dan mengatakan sahabat kanjeng Nabi kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ana narullahil muqaddah, ana utawi ingsun iku narullah itu genine Allah, al muqaddatu kang di apa itu al mauqudah, kang diurupaken kalau bahasa orang Jawa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diibaratkan apinya Allah, apinya Allah yang dihidupkan, diurupkan itu apa namanya, dinyalakan. Nah, yang dinyalakan oleh Allah, yang dinyalakan oleh Allah. Maka jangan sekali-kali berani dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, mengejek saja, menyepelekan saja, atau menghina saja. Nanti cepat atau lambat maka api itu akan terkena kepadanya. Makanya kalau orang-orang zaman dulu Pak, waktu di pesantren itu nggak bisa main-main. Yang namanya manaqib ini harus betul-betul diijazahkan sama seorang kiai, dan bukan hanya sekedar dibaca saja. Masih ada suruh puasa, ada yang puasa 41 hari, ada yang 21 hari ijazah daripada gurunya. Setiap harinya itu harus menghatamkan. Ada kalau ngambil puasa 21 hari itu khatamannya 3 kali sehari semalam. Kalau ngambil puasanya 41 hari itu khatamannya 1 hari cuman sekali. Ya, sekali khatam. Ya, maka saking hati-hatinya ya, dan saking khawatirnya si murid kepada guru tadi, maka diikutin terus. Karena apa? Gurunya juga mengarahkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu memang tawadhunya luar biasa ya, dan tidak emosional ya, penyabar ya, kemudian pengertian. Tapi kalau kita sebagai murid berani-berani untuk benci dengannya, mengejek dengannya, menyepelekan beliau, ya kan? Maka api yang ada di dalam diri beliau itu akan dinyalakan oleh Allah untuk membakar kita. Tengok aja nanti azabnya. Tengok aja nanti apa yang akan terjadi kepadanya. Main-main dengan manaqib Syekh Abdul Qadir. Ini yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Anna salabul aqwal. Saya itu adalah salab itu dedel. Dedel itu apa? Orang yang tidak punya ini sopan santun lah ya. Ana salab, saya akan menarik ya, atau istilahnya kalau bahasa Jawanya itu harus nyedak kayak apa namanya ya. Ana salabul akhwal, saya adalah orang yang dedel itu nyobek ya, atau ngelukai kepada orang yang tidak punya sopan santun kepada saya. Saya akan melukai kepada orang yang tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak terhadap saya. Artinya di sini ini bahasa-bahasa kinayah yang artinya ataupun intinya itu kita sebagai seorang murid harus mempunyai akhlakul karimah, harus mempunyai tata krama, harus mempunyai sopan santun
kepada siapa saja, dan jangan sampai kita tidak punya sopan santun terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, maka dengan sendirinya karomah yang ada dalam beliau itu nanti akan merusak, akan menarik, akan menyobek di dalam diri kita. Ana bahrum bila sahil, ya, saya adalah lautan yang tanpa tepi, ya, lautan yang tanpa tepi, ya. Anal mahfud, saya adalah orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anal mahfud, dan saya adalah orang yang selalu dilirik oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mengalir kepada saya. Ya suwam ya kuwam, hei orang yang pada puasa di siang hari, ya kuwam, dan wahai orang yang selalu jungkung, ya, di malam hari, ya ahlal jibali, wahai orang-orang yang ahli gunung, tukat jibalukum, dihancurkanlah gunung kalian, ya ahlal suwami'i, wahai orang yang ahli gereja, hudimat suami hukum, dirobohkanlah gereja-gereja kalian semua. Akbilu ila amrim min umurillah, kesinilah kalian semua, ajukan persoalan-persoalan kalian semua di hadapanmu, ya, di hadapanku. Ajukanlah persoalan kalian semua di hadapanku, ya, karena persoalan kalian itu adalah bagian daripada persoalan-persoalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bukan hanya yang disinggung hanya wahai murid-muridku doang, tapi orang-orang yang selama ini tidak mau nyembah sama Allah, yang jauh daripada Allah, artinya yang tidak beragama Islam, ya kan? Itu juga disegurah oleh Kanjeng Syekh, ya. Kalau kalian punya masalah, datang ke sini, ya. Karena masalah-masalah kalian itu juga bagian daripada masalah-masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Amrin min umurillah. Ya rijal, ya, wahai wali-wali lelaki, ya abdal, wahai wali-wali yang pemberani, ya atfal, wahai wali yang majdub, ya. Atfal itu adalah wali yang jazab, wali yang majdub, yang mereka itu diibaratkan bagaikan anak kecil yang masih nyusu, masih netek sama ibunya, artinya yang tidak punya dosa apa-apa. Halumu, ya, halumu, kesinilah kalian semua. Halumu ilayya, kesinilah kalian semua ilayya kepadaku. Wahudu, dan ambillah dariku anil bahril ladzi la sakhilalah, dari lautan yang tidak ada kisiknya, yang nantinya akan bermanfaat untuk kalian semua. Ya aziz, wahai zat yang maha mulia, anta wahidun fis sama, engkau adalah zat yang satu yang menguasai langit. Wa ana wahidun fil ardi, dan saya adalah satu yang menyatukan hati melulu hanya mujahadah kepadamu fil ardi, di atas bumi. Yuqalu li bainal laili wan nahari sab'ina marrah, ya. Kemudian diucapkanlah li kepada saya bainal laili wan nahari, antara antara malam dan siang, sab'ina marrah, 7 kali. Saya selalu, kata Syekh Abdul Qadir, saya selalu dinaungin oleh berbagai macam inayahnya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, apa saja. Nah, maka ketika kita mempunyai persoalan-persoalan apa saja, maka tidak ada salahnya kita bertawasul kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dalam sebuah cerita diceritakan bahwa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
semua murid-muridnya itu tidak akan masuk neraka. Ya, semua murid-muridnya tidak akan masuk neraka satupun, ya, satupun. Sehingga Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu penasaran, ya, penasaran atas jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tadi. Sehingga dalam penasarannya itu Kanjeng Syekh menemuin malaikat Malik, ya. Malaikat Malik. Malaikat Malik ditanya oleh Kanjeng Syekh, "Wahai Malik, ada apa Kanjeng Syekh? Apa betul murid-muridku besok itu tidak satupun yang menduduki neraka atau bertempat di tempatmu?" "Betul Kanjeng Syekh." "Mana buktinya?" Ditunjukkan oleh malaikat Malik. Buku catatan murid-murid Kanjeng Syekh itu digelar atau dibentang oleh malaikat Malik itu dari barat sampai ke timur. Itu ternyata dicek oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada satupun muridnya yang masuk ke dalam neraka. Ini lagi-lagi Bapak-bapak saya sampaikan bahwa yang diakui muridnya. Artinya apa? Artinya betul-betul kita dianggap murid beliau. Dengan sebuah catatan kita konsekuen, ya, dengan dibawakan oleh guru mursyid kita, ya, sanad kita itu sampai kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan kita juga konsekuen untuk selalu berusaha terus dalam kehidupan kita sehari-hari menjalankan apa yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita atau apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Insyaallah kita tidak akan menduduki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani merasa lega, ya, merasa yakin bahwa jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kepada murid-muridnya bahwa tidak akan menduduki neraka, beliau lega. Tapi bukan hanya sekedar lega saja. Akhirnya beliau minta sama Allah, ya kan, besok Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu akan membentangkan jiwanya dari tepi neraka sampai masuk ke surga. Jadi di atas neraka jahanam itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir membentangkan badannya untuk semua yang merasa jadi muridnya, yang diakui muridnya itu melewati dengan rahmatnya ataupun anugerahnya Allah yang ada dalam Kanjeng Syekh Abdul Qadir yang akan dilewatin oleh para murid-muridnya. Jadi tidak akan merasa kepanasan sedikit pun, karena panas itu sudah ditutupin oleh fadlnya Allah yang dianugerahkan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena itu Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah merasa baiat dengan guru mursyidnya, apapun persoalannya, apapun kesibukannya, pelan-pelan diusahakan terus untuk menjalankannya, dan jangan sampai kita itu ingkar, ya, dengan persoalan apa, karena pada dasarnya, ya, semakin kita mau meningkat ibadah kita, semakin mau meningkat keimanan kita, semakin mau meningkat aurat qadiriyah dan naksabaniyah kita, saya yakinlah semakin banyak ujian dan cobaan yang akan kita alami. Kalau kita terlena, ya, kalau kita tidak sadarkan itu, maka justru kita akan berpaling darinya. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi kepada kita, dan kita akan selalu istiqomah dalam melaksanakan amaliyah ataupun dzikir qadiriyah dan naksabaniyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada murid Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhirkan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.